mengingatkan gitu aja. Pentingnya mengingatkan dalam hal ini apa yang kami diskusikan mulai dari awal sampai sekarang ini mengandung hikmah yang terlalu sangat dalam bagi kami Pak Ustadz, dan dalam hal ini perlu disampaikan kepada umat-umat dan saudara-saudara sebangsa setanah air dalam hal ini. Jadi satu yang saya amati mulai tadi itu, kalau kita lepas dari pendidikan dari pondok lah katakan demikian, meskipun berapa tahun pun dari pondok, kemudian kita harus betul-betul bisa mengamalkan isi dari ajaran-ajaran itu yang awal dari yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Tentunya itu adalah tadi Al-Quran, kitab Al-Quran. Jadi kalau kita bisa membacanya saja, semua orang mungkin asal bisa mempelajari bisa. Tapi yang terpenting lagi mengamalkan isinya itu dalam kehidupan lebih jauh lebih penting. Jadi kalau ibarat makan jeruk, jangan kulitnya yang dimakan dulu, jeruknya betul-betul diresapi kan gitu Mas Pak Ustaz. Kalau dimakan sama kulitnya, dimakan isinya yang dimakan gitu. Intinya yang dimakan gitu loh Ustaz. Kalau kulitnya mungkin lebih dimakan biasa tapi pahit gitu Pak Ustaz, gitu ya. Jadi kalau isinya kan mengandung apa saja Pak Ustaz. Tadi yang terpenting tata krama. Ada hadisnya enggak tentang kehidupan tata krama tadi? Iya tadi itu. Makanya Sayyidina Ali kan pernah berkata, iya. Seorang membaca Quran itu tidak mendapatkan manfaat, justru mendapatkan laknat. Kenapa? Karena Qurannya dibaca tapi isinya diinjak-injak gitu. Oh begitu. Iya. Dalam arti isi yang diinjak-injak itu tidak diamalkan setelah tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita dijalankan. Contoh ngawur sama orang gitu kan. Itu bagian dari situ Pak Ustaz ya. Satu di antaranya ada Quran berbunyi wala tamsi fil ardi marokan. Kalau kamu berjalan di atas bumi jangan congkak. Tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya kita merasa bangga, kita merasa sombong, paling alim, paling pintar, paling gaya, merasa gitu kan. Oke, itu poin yang kedua Pak Ustaz. Tadi mengenai bagaimana mengimplementasikan isi Al-Quran tersebut sehingga kehidupan sehari-hari kita betul-betul dijalankan dengan baik kan begitu Ustaz ya. Jadi kalau bisa baca, intinya kalau bisa baca Al-Quran, yang lebih terpenting lagi mengimplementasikan kehidupan sehari-hari. Isinya yang sehari-hari begitu Pak Ustaz ya. Memang kan Quran. Ya, terus yang kedua mengenai kesombongan tadi itu bagaimana Pak Ustaz? Tadi ada menariknya juga bahwa tidak akan masuk surga. Ada sebiji kesombongan. Dalilnya bagaimana Pak Ustaz? Itulah ya dakhulul jannah man kana fi qalbi dzurratun min kibrin. Ya, artinya Pak Ustaz, tidak ada kan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji kesombongan. Sebiji saja itu Pak Ustaz, baru sebiji itu. Iya. Kalau sampai berbiji-biji bagaimana itu? Bertaubat itu. Allah, masya Allah. Alhamdulillah Mas Ustaz ya. Ya, ada 2 poin yang sangat berharga pertemuan pada kali ini. Tanggal berapa ini Dek? Di Dadang tanggal 2. Nah, apa ini? Apa Pak Ustaz? Ini kan perlu penjabaran dan sedikit motivasi terhadap saudara-saudara kita Pak Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz ya di channel YouTube kami Pak Ustaz ya. Jangan. Kok gitu kok jangan Pak Ustaz. Ini sudah Pak Ustaz. Tadi sudah menarik loh antara dua poin. Bagaimana Pak Ustaz? Perlu disampaikan ke publiknya Pak Ustaz. Enggak apa-apa ya? Itu aja yang cukup, enggak terlalu banyak. Ya, kalau orang itu muatannya sedikit dikasih banyak nih muntah nanti. Oh begitu ya. Iya. Oke, dengan penting sedikit-sedikit tapi manfaat. Tanggal 2 apa saya nanti? Sabtu tanggal 2 April 2022 ya. Dengan Pak Ustadz siapa Pak? Zaini Abdul Ghani. Boleh Pak Ustadz ya di YouTube, channel YouTube saya Pak Ustadz ya. Ada apa ya? Pembukaan Ramadan ini agar supaya terbuka lah. Gitu loh Pak Ustadz. Betul. Ini manfaatnya luar biasa loh Pak Ustadz. Didengar sama umat dan juga seluruh bangsa dan negara ini. Tidak. Insya Allah enggak Pak Ustadz. Ini tadi kita menyampaikan terlalu ekstrim, terlalu vulgar, menyinggung dengan perasaan yang lain juga. Tapi dalam hal ini menurut saya ini kan ada, kalau tidak salah ada nggak Pak Ustadz? Sampaikanlah meskipun 1 ayat demi kebaikan begitu ya. Kulil haqq walau kana mur. Itu sinonim sama aja ya, sampaikan. Itu Lah ini
ini bagian dari menyampaikan itu terhadap publik Pak Ustadz. Gitu. Gimana Pak Ustadz? Izin ya, tak share ya ke channel YouTube saya ya. Aduh, malu saya nggak pernah. Duh, enggak, ini kan bagian dari motivasi juga Pak Ustadz. Oke, terakhir ini. Yang penting itu Ya. gini. Ya, ini Saya mengambil yang lurus-lurus aja. alhamdulillah. Ya. Yang jangan yang lurus-lurus. Nanti takutnya dibelok-belokkan gitu. Insya Allah tidak Pak Ustadz. Ini tadi saya amati tidak lah. Saya nanti Tujuan utamanya adalah kita sama muslimus saling menguatkan, saling memberikan motivasi. Bagaimana kita ke depan untuk lebih mengimplementasikan ajaran Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di lisan saja gitu. iya ya betul-betul dijalankan. Iya, yang terpenting adalah mengimplementasikan. Ini lebih menarik lagi nih, bukan hanya di lisan saja. Contoh kayak membaca Al-Quran, bukan hanya sebatas dibaca saja, namun lebih terpenting lagi dijalankan isi dalam kandungan Al-Quran Karena tersebut. sudah Gitu jelas loh. ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kuluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Jadi Artinya Pak Ustadz, artinya, hai orang-orang yang beriman, kenapa Al-Quran hanya dibuat sebagai bacaan saja, tidak dikerjakan isinya, tidak Isi kandungan. diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kaburo maktan, besar dosanya. Bila mana antaku nama lataf al, bila mana kita hanya sekedar membaca, namun tidak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. penting ini Pak Ustadz disampaikan terhadap publik. Oke, izin Pak Ustadz ya. Oke. Sampaikan, oke ya. Itu aja lah. Oke, bukan apa ya? Tidak apa Pak Ustadz ya? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa, terima kasih. Oke, terima kasih pemirsa. Dalam hal ini pertemuan kali ini sangat bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan bisa diserap ya oleh umat muslim seluruh dunia, wabil khusus warga Indonesia. Lebih khusus lagi Tabaudi ya, ini Tabaudi Surabaya ya. Terima kasih. Jangan lupa marhaban ya Ramadan. Ya biasa udah puasa ya. Iya, Alhamdulillah. nanti malam. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, terima kasih atas waktunya Pak Ustadz yang diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.